Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita bakal bahas topik yang keren banget loh. Strategi pembelajaran inovatif dan integratif di era budaya digital. Nah, jadi buat kamu yang calon guru, mahasiswa pendidikan, dosen, atau bahkan orang tua yang peduli sama pendidikan, video ini wajib banget loh kamu tonton semua sampai habis ya. Karena kita bakal ngobrol santai tapi mendalam tentang bagaimana cara mengajar yang relevan di zaman serba digital seperti sekarang. Nah, sebelum masuk pembahasan selanjutnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, saya Cindy Ramasandria dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Coba deh kita lihat di sekeliling kita. Sekarang hampir semua hal bisa diakses lewat gadget. Anak-anak SD aja udah jago loh buka YouTube, edit video dari CapCut, bahkan main AI buat bikin gambar yang lucu. Artinya apa? Dunia mereka sudah berubah total. Nah, masalahnya, apakah dunia pendidikan kita juga sudah berubah? Masih banyak loh pembelajaran yang monoton. Contohnya, guru ceramah, siswa nyatet, lalu ujian. Padahal sekarang kita udah masuk ke era budaya digital, yang dimana informasi mengalir deras, teknologi berkembang cepat, dan cara belajar pun berubah. Kalau kita masih pakai cara lama, bisa ketinggalan jauh loh. Di sini pentingnya strategi pembelajaran inovatif dan integratif. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pembelajaran inovatif dan integratif? Kalau kita ngomong soal inovatif, itu artinya berinovasi, menemukan hal baru, cara baru, atau pendekatan baru dalam belajar dan mengajar. Nah, dalam dunia pendidikan, guru dituntut untuk nggak sekedar mengajar seperti biasa, tapi menciptakan suasana belajar yang menarik, kreatif, dan efektif. Nah, pembelajaran inovatif bukan cuma soal pakai teknologi aja loh. Bukan berarti kalau guru pakai PowerPoint atau video berarti otomatis inovatif. Yang lebih penting adalah cara berpikir guru, bagaimana guru bisa menuntun siswa untuk aktif berpikir kritis dan berani mencoba hal yang baru. Jadi, bukan lagi soal mengajar supaya siswa tahu, tapi lebih ke membantu siswa menemukan dan menciptakan. Karena di era digital ini, informasi bisa dicari di mana saja. Yang dibutuhkan siswa bukan sekedar tahu, tapi bisa memahami, mengolah, dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang nyata. Nah, kalau kita bahas tentang integratif, artinya menyatukan berbagai aspek pembelajaran. Jadi nggak cuma fokus ke satu mata pelajaran saja, tapi mencoba menghubungkan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan budaya digital menjadi satu kesatuan yang utuh. Pembelajaran integratif membantu siswa melihat bahwa ilmu itu saling berkait, nggak berdiri sendiri. Misalnya, belajar tentang tanggung jawab di pelajaran PPKN bisa dikaitkan dengan teknologi digital, dengan lingkungan sekitar, bahkan dengan kegiatan sehari-hari pun di rumah. Dengan begitu, siswa gak cuma hafal teori aja, tetapi juga paham makna dan bisa mempraktikannya. Nah, contohnya begini, bayangkan kamu seorang guru SD yang sedang mengajar materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Biasanya, siswa hanya mencoba baca buku teks dan menjawab soal. Tapi, kalau pakai strategi inovatif dan integratif, pembelajarannya bisa jadi jauh lebih seru loh. Guru bisa mengajak siswa membuat proyek digital sederhana, misalnya membuat video pendek atau poster digital bertema hak dan kewajiban di sekolahku. Siswa bisa bekerja dalam kelompok, mendiskusikan apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai murid, seperti hak mendapatkan pelajaran, kewajiban menjaga kebersihan, menghormati guru, dan sebagainya. Nah, setelah itu, mereka membuat video pendek pakai HP atau tablet sekolah, menampilkan contoh perilaku yang mencerminkan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Misalnya, ada siswa yang buang sampah pada tempatnya,
Ada yang membantu temannya yang sedang kesulitan. Ada juga yang rajin berbaris sebelum masuk kelas. Nah, hasil video ini bisa diunggah ke platform belajar sekolah atau diputar di kelas lain sebagai contoh positif dari situ. Siswa belajar banyak hal sekaligus. Yang pertama, nilai PPKN tentang tanggung jawab dan hak kewajiban. Yang kedua, keterampilan kolaborasi karena mereka kerja kelompok. Yang ketiga, kreativitas digital lewat pembuatan video. Dan juga rasa percaya diri saat menampilkan hasil karyanya. Itulah contoh nyata bagaimana pembelajaran inovatif dan integratif bisa diterapkan, bahkan di jenjang SD sederhana, tapi bermakna banget loh. Dengan cara ini, guru bukan cuma mengajar, tetapi juga menginspirasi dan memfasilitasi siswa untuk jadi pembelajaran aktif dan kreatif di era budaya digital. Nah, selanjutnya tantangan di era digital. Sekarang kita lihat dulu apa aja sih tantangan belajar di era digital ini. Yang pertama, teknologi berubah cepat. Aplikasi dan alat belajar terus berganti. Kadang guru dan siswa belum sempat belajar yang satu, udah muncul yang baru. Dan yang kedua, literasi digital belum merata. Banyak yang bisa main handphone, tapi belum tentu bisa pakai teknologi dengan bijak. Masih ada yang asal menyalin tugas dari internet tanpa paham isinya. Yang ketiga, akses belum merata. Di kota banyak fasilitas, tapi di desa masih ada yang susah sinyal. Jadi guru perlu kreatif menyesuaikan pembelajaran. Yang keempat, budaya instan. Anak-anak sekarang tuh pingin semuanya cepat. Tugas, jawaban, bahkan hasil belajar, semua maunya langsung jadi aja. Padahal belajar itu butuh proses dan ketekunan. Supaya pembelajaran tetap bermakna, guru perlu cara mengajar yang kreatif, fleksibel, dan sesuai zaman. Nah, caranya lewat strategi pembelajaran inovatif. Oke, kita lanjutkan ke strategi pembelajaran inovatif. Strategi inovatif artinya cara mengajar yang baru, seru, dan bikin siswa aktif. Berikut 5 contohnya. Yang pertama, blended learning atau gabungan antara belajar di kelas dan belajar online. Misalnya, anak-anak belajar budaya Indonesia di kelas, lalu nonton video tentang tarian daerah di rumah. Belajarnya jadi lebih luas dan menarik. Yang kedua, project based learning atau biasa disebut PJBL. Belajar lewat proyek nyata. Contohnya, siswa PPKN membuat video atau poster digital tentang hak dan kewajiban di sekolah. Mereka belajar tanggung jawab, kerjasama, dan kreativitas. Yang ketiga, gamifikasi atau gamification. Belajar lewat permainan. Guru bisa buat kuis pakai Kahoot atau Quizizz. Kasih poin dan levelnya. Anak-anak belajar sambil bersaing dengan seru. Yang keempat, private classroom atau kelas terbalik. Siswa belajar materi di rumah lewat video, lalu di sekolah berdiskusi dan praktik secara langsung. Misalnya, nonton video tentang gotong royong di rumah, lalu di kelas kerja bakti bareng teman-temannya. Yang kelima, pendekatan STEAM, menggabungkan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Contohnya, membuat bendera merah putih dari bahan daur ulang. Selain belajar kreativitas dan sains, siswa juga memahami makna nasionalisme. Dengan strategi-strategi ini, belajar jadi lebih hidup, nggak monoton, dan pastinya sesuai dengan dunia digital yang dekat banget sama anak-anak zaman sekarang. Guru jadi fasilitator, siswa jadi kreator. Itulah kunci pembelajaran inovatif di era digital. Selanjutnya, peran guru dan siswa di era digital. Di era budaya digital ini, peran guru dan siswa berubah besar. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi jadi fasilitator dan pembimbing yang membantu siswa menemukan dan menciptakan hal yang baru. Guru menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan dekat dengan dunia anak-anak. Sementara itu, siswa jadi pembelajar yang aktif. Mereka belajar bertanya, mencoba, bekerja sama, dan berpikir kritis. Bukan lagi belajar
soal menghafal, tetapi memahami dan menciptakan. Ini ada contoh praktik nyata anak SD. Yang pertama, video kebersihan sekolah yang dimana siswa membuat video pendek tentang menjaga kebersihan sekolah, bertanggung jawab, bekerja sama, dan percaya diri. Yang kedua, poster digital yang berjudul Hemat Energi. Siswa membuat poster dengan aplikasi Canva, belajar kreatif, peduli lingkungan, dan teknologi. Yang ketiga, jurnal tanamanku, yang dimana mereka menanam biji, memotret pertumbuhan tiap minggu, lalu membuat jurnal digital, belajar sains, kesabaran, dan observasi. Dan yang keempat, cerita bergambar digital budaya lokal. Siswa membuat cerita bergambar tentang budaya daerahnya, belajar bahasa, seni, dan bangga pada budaya sendiri. Nah, semua kegiatan ini mengajarkan anak-anak untuk berpikir kritis, kreatif, bertanggung jawab, dan melek digital. Guru jadi pendamping, siswa jadi kreator. Itulah pembelajaran inovatif dan integratif di era budaya digital. Belajar yang seru, bermakna, dan menyenangkan. Strategi pembelajaran inovatif dan integratif bukan sekedar tren, tapi kebutuhan nyata di era budaya digital. Pendidikan harus menjadi ruang tumbuh bagi guru dan siswa. Bukan hanya dalam hal teknologi saja, tapi juga nilai, kreativitas, dan kolaborasi. Teknologi hanyalah alat, yang paling penting tetap manusia di baliknya. Guru yang terbuka dan inspirasi, serta siswa yang aktif dan kreatif. Belajar kini bisa di mana saja dan kapan saja, tapi maknanya harus tetap manusiawi dan bermakna. Mari jadikan pendidikan sebagai gerakan untuk menciptakan ruang belajar yang menyenangkan dan relevan dengan masa depan. Wah, gak kerasa ya, kita udah sampai di akhir pembahasan. Terima kasih banget loh udah nonton dan nemenin sampai habis. Semoga isi videonya bisa kasih inspirasi dan semangat baru buat kamu, baik sebagai guru, mahasiswa, atau siapapun yang terus mau belajar. Ingat, belajar itu proses tanpa batas, gak harus di kelas dan gak ada kata terlambat buat berkembang. Kalau kamu suka kontennya, jangan lupa like dan share ya. Teruslah berinovasi, tetap semangat, dan jadilah bagian dari perubahan positif di dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.